Saya nyangking tentang bagaimana masa depan itu dirancang. Bapak Ibu, ini untuk semuanya. Jika kita melihat perkembangan dunia global, perkembangan dunia ditambah global, artinya seluruh kawasan teritorial dunia itu semuanya mengalami. Jika putra-putri kita, putra-putri jenengan, putra-putri kita, anak-anak kita, dan diri Anda tidak mewaspadai terhadap perkembangan-perkembangan yang ada, ini kan terjadi adanya rentang gap yang mungkin akan semakin tajam antara generasi masa lalu dengan generasi sekarang. Ini terjadi mungkin gap yang cukup akan semakin melebar. Bagi generasi-generasi 70, generasi 80, di mana bahwa yang namanya sampai generasi 90, 2000 bahkan mungkin, di mana internet tidak begitu dikenal. Kemudian pada saat dimulai tahun 2000 internet mulai dikenal, banyak perkembangan sains dan teknologi bagi kaum boomer, bagi kaum generasi lama itu menjadi gagap dengan teknologi. Saya yakin sing seumuran saya, emak-emak itu wis gak dong, banyak yang gak paham karo sing jenenge komputer ki apa. Dan ini merambah pada generasi-generasi sekarang. Dan saat ini perkembangan teknologi yang berkembang cukup tajam, orang mengatakan signifikan. Signifikan itu artinya kan parameternya nggak jelas, akan tapi terjadi peningkatan cukup tajam. Sehingga pada saat perkembangan-perkembangan yang saat ini sedang berlangsung, yang putra-putri panjenengan, mungkin panjenengan akan mengatakan, wah anak saya pinter komputer, hebat komputer. Bisa jadi akan terjadi satu bentuk euforia labeling. Karena sekarang belajar itu sebenarnya seharusnya sangat mudah bagi generasi sekarang. Saya ulang, bagi generasi saat ini belajar itu sebenarnya sangat mudah dalam pengertian tanda petik, dalam pengertian mencari informasi, menggali informasi, mengolah informasi, bahkan mengolah data. Akan tetapi di pisau yang satunya, pisau bermata dua, menjadi berat sehingga generasi saat ini bisa menjadi generasi gelap, dark of generation. Ini ki bahasane wong sekolahan, generasi gelap pada saat keropos mentalnya tergerus oleh kemajuan teknologi hanya sebagai user, sehingga atau sebagai pengguna semata-mata, konsumen semata-mata, sehingga menjadi konsumer. Karena memang sepertinya kita dicetak untuk menjadi konsumen ini. Banyak generasi tua saat ini mungkin akan sulit untuk memahami apa itu AI, bosone domplek itu AI. Adanya satu produk yang dikatakan mesin dapat dijadikan teman komunikasi dan dapat memberikan informasi yang kalian inginkan apapun itu. Saat ini kalian menghadapi situasi ini. Ini satu sisi memberikan dampak positif bagi yang telah terbentuk satu mental pembelajaran. Akan tetapi satu sisi akan menjadi tergerus, hancur masa depannya bagi pecundang. Untuk memudahkan bahasa saja, untuk memudahkan pemahaman saja, saya mengambil pecundang, bukan berarti pengertian yang sebenarnya. Bagaimana seharusnya kita menatap ini? Pada saat generasi tua tidak fleksibel, tidak bisa melihat dan tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Jangan katakan perkembangan zaman, kayak perkembangan teknologi. Karena zaman dari dulu sampai kapanpun sama saja gitu loh. Saat
struktur manusia sebagai inti kehidupan ini tidak dikenali. Yang saya maksud struktur itu adalah elemen pembentuk manusia. Yang saya maksud elemen itu adalah elemen teh. Ini ada tutup, ini elemen apa bukan? Elemen teh itu ada air, ada teh, dan ada gula. Ini elemen. Faktornya itu adalah yang membuat ini enak atau tidak. Itu faktornya yang membuat. Dan gitu. Itu sebagai faktor mempengaruhi. Ini sehingga si A, si B, si C. Sudah sampai situ nggak usah ngomong variabel, terusnya kan kepanjangan. Saya kan ngomong elemennya gitu. Instrumennya itu adalah cingkir. Ini instrumen untuk membawa sebuah elemen teh, air, dan gula, kemudian dimasukkan dalam sebuah seperangkat alat untuk dibawa, ditempatkan di sini seperti kurikulum. Itu seperangkat alat pembelajaran untuk membentuk kepribadian. Tujuannya apa? Membentuk kesadaran apa kepribadian, atau supaya kerja kan gitu kan. Tapi ramuan itu enak dan tidak, itu tergantung orang yang mengetahui strukturnya enggak, tahu struktur enggak, tahu struktur manusia apa enggak, tahu tentang otak. Struktur manusia ada unsur otak, ada unsur hati, ada unsur jasad, ada unsur batin, ada unsur lahir, ada unsur batin, bersifat lahiriah dan bersifat batiniah. Ini struktur ini harus diketahui. Saat struktur ini diketahui, maka akan mengetahui fungsi-fungsinya. Orang yang nggak tahu fungsinya karena nggak tahu struktur, orang yang nggak tahu mobil, nggak tahu struktur mobil, maka jangan pernah menjadi bengkel, menjadi ahli bongkar tapi tanpa pasang. Untuk mengenal struktur itu, untuk mengetahui struktur maka harus mengenal. Untuk mengetahui struktur maka harus mengenal. Maka akan dapat mengidentifikasi fungsi. Fungsi jenengan di dunia, fungsi Anda sekolah, fungsi Anda bekerja itu untuk apa sih? Fungsi mata, fungsi telinga, fungsi cangkem itu tinggi ngomong apa tinggi nyangkem. Itu mengetahui tentang struktur. Dikarenakan kalau udah kamu mendengar dialog, strukturnya harus dibuat. Kalau orang nggak tahu, akhirnya nggawi kepala sekolah, terus nggawi garis tinggi sore, wakil kepala sekolah, nggawi tinggi sore, kan begitu. Itu bagan itu jong gitu ya. Jadi yang dimaksud struktur itu sekaligus mengetahui fungsi. Kita membangun strukturnya. Saat struktur ini telah diketahui bahwa ternyata manusia itu ada unsur lahir, ada unsur batin, maka saat ngomong kesadaran, saat ngomong tentang merdeka, saat ngomong tentang mahabbah birauhilah, tahu posisi tempatnya di mana ini. Saya mendidik, saya dididik, saya terdidik, itu akan dikenali, akan diketahui. Orang menjadi petani yang baik itu tahu struktur tanah. Saat warnanya merah berarti struktur tanah ini kandungan zatnya seperti ini. Kalau strukturnya warnanya itu adalah hitam seperti ini, kalau ada unsur pasirnya seperti ini, dan seterusnya. Jadi struktur itu bisa dibentuk. Seperti kalau kamu membuat tanaman, buat strukturnya. Apa itu? Polybag. Apa itu? Membuat tanaman dalam pot. Ini kita ngomong struktur.